Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Jumat 17 Februari 2023, kita bisa bangun dan menghirup udara segar, maka itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terlebih lagi hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Firman-Nya adalah kekuatan bagi kita. Renungan hari ini berjudul Melangkah untuk Sebuah Perubahan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang akan kita baca adalah kitab Esra pasal 10 ayat 4. Demikian bunyinya, "Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah." Saudara-saudaraku, ada orang yang tahu bagaimana harus berubah, tetapi tetap memilih untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam kisah Bartimeus, kita melihat sesuatu yang berbeda, di mana seorang yang buta mulai bertindak untuk mengubah hidupnya. Bartimeus, si buta, tidak mau hidup dalam keterpurukan kebutaannya. Ia sudah kenyang direndahkan orang sebagai masyarakat kelas bawah. Dan ia tidak ingin menjadi pengemis selamanya yang hanya mengharapkan belas kasihan orang-orang. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah untuk bertindak. Langkahnya adalah, ia sadar bahwa tanggung jawab ada di pundaknya. Bartimeus bertindak melakukan sesuatu karena ia menyadari bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab atas hidupnya. Kalau bukan dia yang mengambil langkah untuk memulai perubahan, lalu siapa lagi yang akan melakukan untuknya? Kesadaran inilah yang mendorongnya untuk mulai melangkah dan melakukan sesuatu. Bartimeus ingin mengalami perubahan hidup sehingga ia memanggil nama Yesus dan meminta pertolongannya. "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, banyak orang yang selalu mengeluh tentang permasalahan hidup mereka dan mengatakan bahwa semua itu disebabkan karena orang lain. Orang lainlah yang bertanggung jawab atas masalah yang mereka alami. Seorang anak yang lahir dari keluarga broken home menyalahkan orang tuanya. Karyawan menyalahkan bosnya. Suami istri saling menyalahkan dan sebagainya. Memang banyak kejadian di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita elakkan. Tetapi kita dapat berusaha untuk mengatasinya dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Bartimeus. Ia tidak tinggal dalam penyesalan diri, lalu mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas keadaannya yang buta seperti itu. Sebaliknya, ia memikul tanggung jawabnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah hidupnya dengan cara datang kepada Yesus. Bartimeus tahu bahwa pertolongannya harus datang dari kuasa yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu kuasa ilahi. Karena itu, daripada menyalahkan situasi dan orang lain, lebih baiklah kalau ia berseru kepada Yesus yang sanggup mencelikan matanya. Selanjutnya, Bartimeus bukan hanya sadar bahwa tanggung jawab itu ada di pundaknya, tetapi dia juga yakin bahwa keadaannya itu bisa berubah. Ia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidupnya dan membuat hari-harinya berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang sudah ia lalui di dalam kebutaan. Bartimeus tidak hidup dalam keputusasaan, tetapi ia selalu mengharapkan ada suatu perubahan terjadi dalam dirinya. Hal ini penting bagi kita yang terlalu cepat berputus asa dan terlalu cepat menganggap bahwa suatu keadaan sudah tidak mungkin bisa diubah lagi. Memang saudara, banyak sekali hal yang tak dapat kita ubah dengan kekuatan manusia kita yang sangat terbatas. Tetapi Yesus Kristus dapat melakukan segala perkara.
Sebab itu pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh hilang dari dalam hidup kita. Harapkan bahwa keadaan saudara bisa berubah, meskipun manusia tidak berani menjamin akan hal itu. Tetapi saudara bisa mempercayai dan mengandalkan Yesus. Yesus yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang begitu menakjubkan. Karena itu, mari bangkit, ambil langkah untuk bertindak dengan iman saat ini juga. Jangan mau ditipu oleh bisikan iblis, bisikan setan yang mengatakan bahwa kamu sudah tidak punya harapan, tidak ada jalan untuk berubah dan sebagainya. Tolak dalam nama Yesus. Dengan iman dan keyakinan yang teguh, maka mujizat itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang. Kami selalu mau mengucap syukur atas kebaikan Bapa kepada kami. Engkau adalah Allah yang sudah menciptakan kami, dan Engkau mengasihi setiap pribadi kami. Terima kasih karena pagi ini Engkau memperkuat iman kami dan membangkitkan semangat kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Biarlah contoh yang telah kami dengar mengenai Bartimeus itu sungguh-sungguh mendorong kami untuk mengandalkan Yesus dan tidak pernah berputus asa, yang selalu yakin akan kuasa-Mu yang sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kami perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa melangkah dengan semangat yang diperbaharui, dengan kekuatan Allah, dengan iman yang teguh dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Kami menerima berkat-berkat-Mu hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ratusan langkah yang membawa kita tiba pada tujuan dimulai oleh langkah pertama. Selamat melangkah dengan iman. Bersama Yesus kita akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib. Tetap percaya, yakin, dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.